Ibu, Bapak, dan Saudara, Shalom. Kiranya kita semua bisa senantiasa merasakan penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Marilah kita sore ini atau waktu yang Bapak Ibu buka rekaman ini, kita boleh terbuka untuk menerima sabda Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kiranya Tuhan berkenan untuk membuka setiap relung hati kami untuk bisa menerima sabda-Mu, sehingga kehidupan kami terus disegarkan, dikuatkan, dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Baik saudara, hidup manusia, hidup kita semua tentu tidak terlepas dari dinamika yang terus berubah. Acap kali kita merasakan kebahagiaan yang membuncah. Seringkali juga kita merasakan keprihatinan, pergumulan yang berat, kehidupan yang seolah-olah tidak ada harapan yang membuat kita bisa disegarkan oleh itu semua. Acap kali kita juga merasakan hati yang kecut, hati yang tawar karena pergumulan yang kita hadapi. Itu semua tidak bisa kita pungkiri. Bahkan sekitar kita atau kita sendiri mengalami bagaimana sebuah situasi menghantar manusia pada hati yang tawar. Kita bisa membayangkan bagaimana kepedihan hati orang tua yang ditinggal mati oleh anak tunggalnya. Bagaimana juga kepedihan seorang muda ketika harus kehilangan harapan yang dicita-citakannya, kegagalan yang terus dia rasakan dalam apa yang dia gantungkan selama ini. Tidak mudah juga ketika sakit penyakit mendera kita, sudah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk sembuh, tapi itu semua ternyata jauh dari harapan. Dan banyak hal lagi yang bisa membuat kita tidak punya semangat hidup. Bagaimana bisa merasakan sukacita yang Tuhan berikan. Nas hari ini mengajak kita untuk boleh menikmati sabda Tuhan dari Yosua 1 ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9 yang demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nas ini memang diterima oleh Yesaya dalam setiap pelayanan dan tugas panggilannya untuk meneruskan misi Allah membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada hati yang kecut, ada hati yang tawar karena Yosua merasa tidak percaya diri atas alih kepemimpinan tadi. Musa yang begitu luar biasa, punya karisma, yang dipercayai oleh bangsa Israel, yang dihujat juga oleh bangsa Israel dengan kewibawaan Musa, tapi Musa meninggal saat itu dan digantikan oleh Yosua. Bagaimana Yosua tidak berpikir terlalu berat bahwa dia harus membawa bangsa Israel yang unik, yang seringkali putus asa, yang seringkali lupa akan penyertaan Allah, berkat Allah, dan kemudian berjalan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan inginkan semata. Yosua diajak untuk punya peran yang begitu besar membawa mereka kepada tanah perjanjian. Yosua terasa punya beban yang sangat berat. Tapi Allah menyapanya, janganlah kecut dan tawar hati. Yosua dikuatkan. Yosua menaruhkan harapan, menaruhkan misi itu kepada penyertaan berkat Allah. Dan jika hari ini
firman itu kita terima, artinya apa? Kita diajak seorang Kristen harus mempunyai keteguhan hati ketika menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tidak bisa kita kemudian terlalu fokus dengan beban kita, kegagalan kita, persoalan kita, dan apapun yang kita anggap negatif. Biarlah kita juga tidak terlalu percaya diri bahwa kita mampu mengatasi semua hal itu. Tapi ada di posisi di mana kita berserah penuh pada penyertaan Tuhan, sehingga muncul optimisme, muncul harapan, muncul semangat hidup yang terus akan menjadi dasar kehidupan kita. Saudara, hari ini kita masih ada dalam situasi yang dilingkupi banyak hal yang harus kita tata ulang. Perilaku adaptatif baik dari sisi kesehatan, sisi ekonomi, sisi pelayanan gerejawi, ada banyak kerepotan yang kita alami, ada banyak kendala. Tapi apakah itu membuat kita takut, kecut, dan tawar hati? Mestinya tidak. Tuhan menyertai kita. Dan bukankah itu janjinya untuk terus menyertai kita? Tapi tentu dengan sebuah prasyarat. Kemanapun engkau pergi itu bukan sebuah kebebasan mutlak yang diberikan Tuhan pada kita. Artinya apa? Kemanapun engkau pergi, kemanapun kita pergi dalam rangka untuk memenuhi misi dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Itu menjadi sebuah ungkapan kebebasan yang bertanggung jawab bahwa kemana kita pergi adalah kemana kita dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Perutusan kita adalah melakukan sabda Tuhan. Sabda Tuhan menjadi kekuatan kita, tapi juga menjadi sebuah koridor kita untuk terus hidup berjalan sesuai dengan kehendaknya. Marilah saya mengajak kita semua baik sebagai pribadi, keluarga Kristen, gereja, meskipun ada situasi yang terus berubah, kita tidak boleh kecut dan tawar hati. Hidup baik harus terus ditingkatkan. Hidup beriman harus terus berbuah dan berkembang. Hidup bergereja juga terus berpelayanan, memenuhi tugas panggilan Tuhan. Ucapan syukur menjadi sebuah model awal kita untuk bagaimana menikmati sabda Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam pergumulan. Kecukupan akan Tuhan berikan di mana kita hidup menyusuri jalan yang Tuhan berikan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semua untuk boleh tidak hanya menikmati, mengerti, memahami firman Tuhan, tapi juga menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin.